my god. Hi everyone. So this is me, Miss Tata, sebagai pengampu mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Di pelajaran sebelumnya, kalian pasti sudah tahu tentang apa itu wirausaha, ya kan? Pasti sudah hafal semua di luar kepala. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana proses produksi dalam bentuk barang maupun layanan jasa, yang di dalamnya nanti termasuk tentang perencanaan produk, pembuatan produk, pengemasan produk, distribusi, dan juga layanan purna jual, serta dasar-dasar hubungan industrial. Baik, langsung saja kita masuk ke materi inti ya. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang perencanaan produk. Nah, dalam merencanakan produk ini kalian nggak bisa sembarangan guys. Jadi harus beneran dipikir matang-matang. Kalian boleh mencetuskan ide-ide gila kalian, ide terliar kalian, bahkan out of the box atau justru malah out of the universe. Nah, selain ide, yang juga penting adalah mempertimbangkan pasar, yaitu siapa calon konsumen kalian. Jadi membuat produk tidak sekedar hanya karena tren ini terus kalian ikut-ikut. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Dan yang terjadi di luar sana, banyak sekali yang terlalu fokus menjual produknya, baik itu barang ataupun jasa. Padahal yang kita jual itu seharusnya adalah solusi bagi calon konsumen kita. Misalnya nih, ketika pandemi waktu itu COVID-19, kita dilarang ini itu keluar, semuanya dibatasi ya kan. Justru yang pendapatannya naik adalah ojol. Jadi jasa mereka sangat kita butuhkan, menjawab keresahan kita semua. Nah, intinya proses kreatif kalian harus benar-benar kalian keluarkan ya, harus mau all out ketika merencanakan suatu produk, teliti, tidak gegabah dan sebagainya. Nanti beberapa hal lainnya akan Miss Tata tambahkan di file PDF yang akan Miss Tata bagikan ke kalian. Oh, Miss Tata lupa, ada satu lagi yang juga harus banget dipertimbangkan, yaitu adalah siapa pesaing bisnis kalian. Karena dalam dunia usaha atau bisnis, pastinya nggak cuma satu atau dua orang saja yang memproduksi barang atau jasa yang sama. Banyak sekali. Nah, makanya kalian harus pinter-pinter melihat situasi, kondisi guys, maksudnya kondisi dan juga kesempatan apa yang bisa kalian ambil ketika lawan atau pesaing kalian sedang lengah. Harus pinter-pinter membaca tren juga. Tapi kembali lagi, jangan FOMO ya. Pinter membaca tren dengan takut ketinggalan tren itu beda. Alright, yang selanjutnya kita akan bahas tentang pembuatan produk. Harus difahami dulu maknanya. Pembuatan produk adalah cara atau metode yang kita gunakan untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Tentunya dari sumber daya yang ada. Misalnya pekerja, bahan baku, mesin, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Dan sebelum benar-benar melakukan pembuatan produk, kita harus melalui yang tadi, perencanaan, kemudian alur produksi, di mana kita harus benar-benar berpikir dari mana bahan yang kita ambil misalnya, terus kualitasnya bagus nggak, berbahaya nggak, lalu jumlahnya, ketika kita beli sekian, apakah bisa produksi jumlah sekian, seperti itu. Oke, ketika itu semua sudah kita lewati, langkah selanjutnya adalah membuat jadwal. Nah, jadwal ini nantinya yang akan menjadi acuan kalian, karena ketika membuat sesuatu itu pasti berhubungan dengan banyak hal ya. Kalau misal nanti meleset dari jadwal, pasti pengeluarannya juga semakin membengkak. Boncos dong, gak jadi untung. Dan kalau jadwal kalian sudah jadi, timelinenya sudah oke nih, baru kalian mulai produksinya, disesuaikan dengan SOP. Terus setelah barangnya jadi, barulah evaluasi.
barang atau jasa yang kalian olah tadi dalam proses produksi itu belum bisa langsung dijual, guys. Karena harus melalui tahapan evaluasi tadi. Nah, kita sebutnya adalah prototype yang memang harus diuji cobakan. Entah itu mungkin mengecek apakah beracun atau enggak, terus bisa diterima atau enggak dengan survei misalnya, atau uji coba ke siapa mantan kalian. Ya, intinya begitulah ya untuk proses pembuatan produk. Untuk nanti selanjutnya kita akan bahas tentang pengemasan produk, packaging. Jadi guys, pengemasan produk ini fungsinya adalah melindungi produk kita dari hal-hal di luar yang kita inginkan atau kontaminan-kontaminan gitu. Tahapannya juga panjang, tapi kita persingkat saja ya. Yang pertama adalah membuat desain. Desain dari packaging ini gak sekedar indah dilihat secara visual, tapi kalau bisa yang membuat para konsumen kita sadar bahwa oh, itu adalah brand kita atau brand awareness. Jadi misalnya kayak apa ya, Wardah, tahu kan warna hijaunya Wardah beda sama hijau NU, ya kan? Selain dari visual, yang juga penting adalah desainnya modern dan inovatif, mempermudah apa enggak. Kayak misalnya di Jepang, pasti Miss Tata akan kasih contohnya. Yang juga nggak kalah penting adalah apakah packaging tersebut ramah lingkungan. Itu juga harus kita mulai pikirkan ya. Kita persingkat saja ya guys ya. Yang selanjutnya adalah layanan purna jual, atau secara umum kita bisa sebutnya customer service. Biasanya selalu ada, bahkan di ciki-cikian bungkusnya tuh kalau kalian lihat pasti ada layanan aduan konsumen. Fungsinya apa? Jadi itu untuk menerima segala kritikan dan saran dari yang telah memakai produk kita. Kalau konsumen, kita harapkan ketika mereka beli sekali, mereka akan repeat order atau beli lagi gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu dasar-dasar hubungan industrial, yang mana kita akan berusaha untuk expand atau memperluas. Jadi hubungan bisnis itu nggak selalu tentang produsen, distributor, konsumen, dan seterusnya, tapi bisa jadi ke penyedia bahan baku. Misalnya kalian harus pintar-pintar bernegosiasi, melakukan pitching, research, dan sebagainya. Ketemulah dengan banyak orang yang kalian nanti akan bisa saring mana sih sekiranya yang bisa diajak berbisnis beneran, atau yang cuman sekedar penasaran dengan apa yang kalian lakukan. Dan hubungan industrial itu nggak selalu serta-merta harus meeting, bertemu di kantor, dan sebagainya. Banyak juga sebenarnya pengusaha-pengusaha yang bisa kalian temui malah justru di warung-warung kopi. Nah, kalian yang suka ngopi, coba deh sesekali ngopinya jangan sambil game doang atau gosip doang. Coba tanya-tanya ke waitersnya mungkin, atau nanti kalau bisa ketemu ownernya boleh tanya, karena pengalamannya Miss Tata dulu juga seperti itu. Dari jadi customer kemudian dapat banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Baik, semoga semuanya paham dengan apa yang sedikit Miss Tata jelaskan tadi. Sebelum Miss Tata akhiri, mungkin yang ada pertanyaan bisa komen atau japri ke Miss Tata ya. Dan mohon maaf atas segala kekeliruan, kekurangannya, karena juga terkait durasi yang dibatasi. Sebelum Miss Tata akhiri, Miss Tata mau pesan buat kalian, tetap all out, tetap semangat belajarnya, karena yang sudah mati-matian belajar, berusaha, kadang belum tentu dapat hasil yang diharapkan, apalagi yang gitu-gitu doang. Miss Tata nggak mau kalian patah hati karena belum berhasil mencapai apa yang dimau. Tapi apapun yang kalian usahakan, semoga membuahkan hasil dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Miss Tata lupa ya, kayak salam di awal, jadi Miss Tata rekap di akhir. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.